Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2.5 Chapter 33 Guru. Melalui awan dan kabut, latar depan mata berangsur-angsur menjadi jelas. Hal pertama yang saya lihat adalah pita perak di tanah yang terus berkedip. Itu adalah air terjun dengan lebar puluhan meter dan ketinggian 100 meter. Setelah jatuh ke kolam di bawah, itu membuat suara yang memekakkan telinga, dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya memercik, mengeluarkan kilau seperti kristal yang tak terhitung jumlahnya. Pelangi, seperti jembatan panjang, mengelilingi kedua sisi air terjun. Sangat indah. Bahkan di alam dewa, Anda dapat menggunakan negeri dongeng untuk menggambarkan segala sesuatu di depan Anda. Di samping kolam, terdapat berbagai jenis tumbuhan rimbun. Dewa emosi mengambil dewa kupu-kupu dan jatuh ke arah kolam. Melihat letaknya yang sangat dekat dengan kolam air, tiba-tiba, cahaya merah menyembur dari tepi kolam air. Lampu merah sangat kuat, dengan aura yang kuat, hampir seketika berkedip, berubah menjadi pelangi yang menghancurkan langit. Dewa emosi terkejut dan ingin berhenti, tetapi dewa kupu-kupu di sampingnya sepertinya merasakan krisis. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melambaikan tangan kanannya ke depan. Di bawah ledakan niat membunuh, sedikit cahaya keemasan langsung menyala. Titik, itu adalah tombak naga emas. Tembakan itu bahkan menusuk dewa emosional di sekitarnya dengan heran. Pistol itu melesat seperti naga, dengan aura yang sangat menyilaukan pada saat itu, sepertinya hanya ada cahaya keemasan antara dunia dan bumi, seperti kilat keemasan yang menembus lampu merah. Ding! Dalam suara yang tajam, air terjun yang mengalir deras di bawahnya sepertinya terpengaruh dan berhenti sejenak. Lalu jatuh lagi. Di langit, dewa kupu-kupu telah sadar kembali, memegang tombak naga emas di tangannya. Dia sangat kuat, pada saat ini, dia sepertinya bukan lagi dewa kupu-kupu, tetapi dewa perang. Dan lampu merah juga menunjukkan sesosok wanita dengan rambut merah panjang disisir rapi menjadi ekor kuda dan memegang pedang panjang di tangannya. Cahaya merah jelas keluar dari pedang panjang itu. Saat ini, dia terlihat sedikit pucat, tetapi dia lebih terkejut, dan wajahnya yang cantik agak aneh. Ibu, ini kita, jangan lakukan itu. Dewa emosional itu berkata dengan cepat. Wanita itu memandang Tang Wutong dengan curiga, dan tersenyum. Saya melihat kalian berdua terbang ke sini, saya ingin menakut-nakuti Anda. Kapan Wutong memiliki niat membunuh yang begitu kuat? Siapa yang menyinggung putri kecil kita? Setelah dewa kupu-kupu Tang Wutong melepaskan tembakan itu, pikirannya kembali normal, dan dia berkata dengan perasaan bersalah, Ibu, maafkan aku. Aku baru saja menyadari sesuatu. Aku terstimulasi oleh dunia luar dan tanpa sadar melancarkan serangan. Apakah kamu baik-baik saja? Wanita berambut merah itu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku sudah bertahun-tahun tidak menggunakan ilmu pedang ini, jadi aku benar-benar berkarat. Ayolah, tuanmu sedang menunggumu datang. Dewa emosi terkejut, dan tampaknya strategi ini bukan hanya ayah mertuanya. Dia menurunkan Tang Wutong dari langit dan jatuh ke dalam kolam. Ketika mereka mendekati ketinggian 100 meter dari tepi kolam, mereka sepertinya tiba-tiba melewati penghalang, dan pemandangan di bawah segera berubah. Di antara rimbunnya vegetasi terdapat tambahan halaman. Di halaman tersebut terdapat beberapa rumah kayu tempat anak-anak bermain dan para lansia beristirahat. Di tengah halaman, seorang pemuda pirang berdiri dengan tangan tegak, menyaksikan mereka datang dengan senyuman di wajahnya. Guru, dengan kakinya di tanah, dewa emosi bergegas maju beberapa langkah, memberi hormat pada pria pirang itu, dan berkata dengan hormat. Bangunlah. Bahkan jika aku benar, kau hampir saja datang. Pemuda pirang itu tersenyum dan berkata, tapi dalam senyuman ini, ada sedikit ketidakberdayaan. Dewa kupu-kupu dengan penasaran berkata, Guru, bagaimana kamu tahu bahwa kami akan datang? Mungkinkah kamu masih bisa memprediksi sekarang? Pria pirang itu berkata dengan kesal, bagaimana saya bisa memprediksi? Ini hanya akurat untuk orang tua Anda. Orang itu selalu licik dan bijaksana, bagaimana dia bisa membiarkan saya pergi setelah dia setuju dengan saya? Melihat itu akan segera datang sudah waktunya, saya kira masalah ini akan datang. Benar saja, kalian berdua berlari. Jika Anda tidak pergi ke Three Treasures Hall, apakah ini masalah? Dan, Anda masih memiliki Dewa Tita Asura, bukan itu mendesak, bisakah Tang San memberimu hal-hal ini? Dewa emosi memandang pria pirang itu dengan heran, Guru, Anda memiliki kesepakatan dengan ayah mertua saya.
Pria pirang itu tersenyum pahit dan berkata, dia belum menghitungnya. Ngomong-ngomong, kamu masih memulai masalah ini. Pada awalnya, ketika Anda berkultivasi di benua Douluo, hal pertama yang Anda lihat adalah ayah mertua Anda. Orang lain tidak memahaminya, tetapi saya tahu betul. Ayah mertua Anda sebenarnya adalah temperamen yang lelah dan malas. Dia ingin mengajak ibu mertuamu berkeliling alam semesta. Hanya saja aku tidak bisa melepaskan tanggung jawab ini. Dia sudah beberapa kali mencari ahli waris, tapi tidak ada yang cocok. Akhirnya aku bertemu denganmu, ditambah lagi kamu ngobrol dengan Wutong saat kamu jatuh cinta, dia akan mulai mengasahmu dengan berbagai cara, siap membiarkanmu mewarisi posisi dewanya di masa depan. Solen 2.5 Chapter 34 Kebencian Rong Mianbing. Nanti, sebentar, dia pergi mundur. Saat itu, aku baru saja pergi. Sebelum dia mundur, izinkan aku mengurus situasi di benua Douluo. Aku segera menemukanmu. Di awal, saya tidak tahu bahwa Anda adalah objek pilihannya, jadi tentu saja saya sangat gembira. Setelah mengamati Anda selama beberapa waktu, saya menemukan Wutong gadis kecil ini. Saat itu, saya sudah sedikit mengerti. Ngomong-ngomong, saya tidak tahan kesepian sejak lama. Saya datang ke alam dewa bertahun-tahun lebih awal dari ayah mertua Anda. Saya ingin mengambil keluarga saya. Saya tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu. Begitulah cara saya menghubungi Anda, dan kemudian saya mewariskan keilahian saya aku memberikannya padamu. Setelah retret ayah mertuamu selesai, dia menemukan bahwa dia secara alami tidak akan melakukannya, tetapi itu dilakukan, dan dia tidak punya pilihan selain terus melecehkanmu. Pada saat itu, aku tidak berani menyinggung perasaannya lagi, dan bukan hal yang buruk bagimu untuk bekerja lebih keras. Petik 2. Mendengar dari guru, wajah dewa emosi telah berubah sedikit gelap. Ternyata ayah mertuanya menyiksanya sebagian besar masih karena guru ini. Benar, pria pirang di depannya adalah dewa emosional generasi sebelumnya, pemimpin dewa tingkat pertama, Rong Mianbing. Rong Mianbing tersenyum dan berkata, kamu nak, jangan cemberut. Meskipun kamu telah banyak menderita, bukankah kamu berakhir dengan semua kesulitan kamu? Saya juga memeluk keindahan. Guru kamu dan saya juga mengalami pembalasan. Kamu ingat, ketika pertama kali datang ke alam lor, ayah mertua Anda masih ingin mempermalukan Anda. Saat itu, saya pikir dia masih dirugikan. Dalam keputusasaan, saya harus meminta izinnya dan membiarkan dia melepaskan Anda. Biar dia yang membuat syarat. Ayah mertuamu, selicin berubah. Pada titik ini, wajah Rong Mianbing juga agak gelap. Aku berjanji padanya bahwa dalam waktu 30 tahun, dia tidak akan meninggalkan alam lor, apa yang bisa dia lakukan. Aku harus membantunya setidaknya sekali. Tapi siapa tahu, ketika aku berjanji padanya, dia mengatakan kepadaku bahwa dia ingin melepaskanmu sejak lama, dan dia tidak berencana untuk membuatmu lebih keras lagi. Alasan mengapa aku membuatmu lebih keras adalah untuk membuatmu secepat mungkin. Fusi dengan dewa emosi, di bawah penindasan, fusi adalah yang tercepat. Setelah fusi selesai, bagus untuk menikahi Wutong. Penderita bodoh ini menyebalkan bagiku. Dewa kupu-kupu Tang Wutong tersenyum dan berkata, Guru, jangan menangis. Baik Anda dan ayah saya memiliki perhitungan. Siapa yang meminta Anda untuk menghitungnya terlebih dahulu, dan dia akan menghitungnya secara terbalik. Bukankah itu normal? Rong Mianbing berkata dengan marah, tapi keuntungan terakhir semuanya biarkan dia mengambil alih. Menantu itu mewarisi posisi Lord, bukankah itu orangnya? Dan, dia memiliki firasat tentang Lord. Pasti ada peristiwa besar di alam semesta. Demi kedamaian alam dewa, setelah retret itu, dia tidak berniat untuk menyerahkan status ilahi kepada Yu Hao lagi, tetapi harus memikul tanggung jawab ini sendiri. Lalu aku memikirkannya, saya diminta untuk memantau benua Douluo pada saat itu. Sangat mungkin saya telah jatuh ke dalam perangkapnya dan pergi memilih Yu Hao sendirian. Orang ini mungkin tidak tahu bagaimana caranya bahagia di balik layar. Jika Anda ingin berbicara tentang kelicikan lama, saya khawatir semuanya para dewa semuanya terikat satu sama lain, dan mereka tidak sebaik ayahmu. Ahem, Dai Yu Hao, dewa emosi, dengan cepat batuk 2 kali, dan berkata, Guru, jangan marah. Sudah bertahun-tahun, jadi lupakan saja. Rong Mianbing mendengus 2 kali dan berkata, baiklah, biarkan tang apa kau datang padaku. Setelah aku cepat-cepat memberikan nyawa mereka, entah pada hari-hari tinggi burung itu miliki. Dia masih langka dia juga, jadi biarkan dia menjualku menghitung uang kembali padanya. Emosi Lord matanya sedikit meredup, dan berkata, Guru, sesuatu yang serius terjadi.
Ayah mertua dan ibu mertua saya semua dipenjara oleh dewa penghancur. Kami hampir ditangkap oleh dewa dosa asal yang diutus oleh dewa penghancur, dan akhirnya lari keluar. Hah, meskipun Rong Yanbing telah menebak beberapa hal, ketika dewa emosional mengatakannya, dia tidak dapat menahan keterkejutannya. Ayah mertua dan ibu mertuamu ditangkap oleh dewa kehancuran. Kapan dewa kehancuran menjadi begitu kuat? Kata Rong Yanbing dengan heran. Dia membawa keluarganya ke sini untuk hidup dalam pengasingan, sudah lama sejak dia melihat dewa lain memtitahnya, dan dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi pada komite alam dewa. Tepatnya, tidak banyak dewa di seluruh dunia yang tahu apa yang terjadi pada komite alam dewa. Dewa emosi tiba-tiba merebut kekuasaan dari komite alam dewa, dan menggunakan ibu mertuanya untuk hamil. Hal-hal yang mengancam Seagot Tang San diceritakan secara singkat. Setelah mendengarkan ceritanya, mata Rong Yanbing menunjukkan ekspresi yang serius sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Wanita berambut merah itu mendatanginya, memeluknya, matanya yang indah menunjukkan sedikit kekhawatiran. Bagaimanapun juga, dewa penghancur adalah penegak hukum dari alam dewa, dan juga bisa disebut Raja Dewa. Sekarang dia mengontrol pusat alam dewa, dan memiliki kendali yang kuat atas seluruh alam dewa. Ada juga 8 dewa utama tingkat pertama di bawah anak buahnya, dan kekuatan mereka pasti tidak ada duanya di dewa saat ini. Setelah beberapa lama, bahkan ketika dewa kupu-kupu Tang Wutong menunggu dengan sedikit cemas, Rong Yanbing berbicara lagi, dan dia bergumam, bagaimana menurutku, satu-satunya perasaanku adalah dewa kehancuran ini. Sama seperti saya tidak percaya ketika saya membunuhnya. Pengkhianat tua ayah mertua Anda tahu bahwa dewa kehancuran memiliki ketidakpuasan yang kuat padanya, tetapi dia tidak memiliki persiapan. Ini tidak mungkin. Soul Land 2.5 Chapter 35 Cari yang berikutnya. Tang Wutong berkata dengan cemas, bukankah ayahku sudah siap? Kamu adalah persiapannya. Itu Soul Land 2.5 chapternya kami datang kepadamu untuk meminta bantuan. Guru, kamu harus membantu kami dan membantu kami menyelamatkan ayah dan ibuku. Tolong, kamu di sini. Rong Yanbing melambaikan tangannya dan berkata, ayo, selamatkan ayah dan ibumu, saya tidak memiliki kemampuan. Saya bahkan tidak memiliki posisi titah. Bahkan jika saya telah mengumpulkan para dewa selama bertahun-tahun, paling-paling itu setara dengan kekuatan bertarung dewa tingkat pertama. Sama sekali tidak mungkin mengalahkan dewa kehancuran. Aku tidak bisa memahami segel dewa kehancuran pada ayahmu. Dewa kupu terpana. Guru, apakah kamu tidak bersedia membantu kami? Rong Yanbing mendengus, dan berkata, apakah mungkin tidak membantu? Saya berjanji kepada ayahmu, dia akan berada di kapal pencuri. Jika saya tidak salah jika ya, ayahmu pasti memiliki sesuatu untuk dibawa kepadaku, tapi dia jelas tidak membiarkan aku menyelamatkannya secara langsung. Benarkan, bayi magangku. Sambil berbicara, dia sudah melihat ke arah dewa emosi. Mata dewa emosi menunjukkan kekaguman, guru, kamu terlalu bijak. Ayah mertua benar-benar memiliki sesuatu untuk kubawakan untukmu. Sambil berbicara, dia mendatangi dewa emosi dan membisikkan sesuatu. Ekspresi emosional berubah terus-menerus. Setelah mendengarkan kata-katanya, dia berkata dengan marah, saya tahu bahwa Tang San tidak akan membuat saya murahan. Jika saya tidak menguras semua sisa nilai Laozi, dia bisa melepaskannya. Apakah aku pergi? Dewa kupu memandang dewa emosi dengan beberapa keraguan, tetapi dewa emosi menggelengkan kepalanya dengan lembut ke arahnya, tetapi ada sedikit senyum di matanya. Ayo pergi, ayo cepat, aku akan menangani masalah ini. Aku benar-benar berhutang budi padamu, kata Rong Yanbing dengan marah, dan berbalik dan berjalan menuju rumah kayu. Wanita berbaju merah buru-buru mengikutinya, dan sebelum pergi, dia memberikan tatapan minta maaf kepada dewa emosi dan dewa kupu-kupu. Dewa kupu-kupu mendatangi dewa emosi dan bertanya dengan suara pelan, apa yang terjadi? Apa yang ayah saya minta dari Anda untuk memberitahu guru? Mengapa guru langsung marah? Dewa emosi secara misterius berkata, jangan katakan apa. Daisen berkata dengan marah, jangan bilang begitu. Oke, jangan pergi ke tempat tidur wanita tua saya di masa depan. Nona, Anda tidak bisa melakukan ini. Ayah mertua yang meminta saya untuk merahasiakannya, dan bahkan Anda tidak bisa memberitahu. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Lalu kamu bilang, atau bukan? Petik 2. Kataku, dihadapkan pada ancaman istrinya, dewa emosional itu langsung mengabaikan permintaan ayah mertuanya.
Apa yang lebih penting daripada seorang istri? Berbisik di telinga istrinya untuk beberapa saat, Dewa Kupu-Kupu mengungkapkan ekspresi tertegun. Jadi begini, seperti ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Siapa yang harus kita tuju? Dewa emosi, pergi dan temukan orang yang sangat penting. Ayah mertua Anda mengatakan bahwa apakah Anda dapat membujuk orang ini terkait dengan apakah Anda dapat menyelamatkannya. Saya harap semuanya berjalan dengan baik. Kupu-kupu Lord berkata dengan beberapa keraguan, mengapa kedengarannya Anda tidak memiliki banyak kepercayaan diri? Dewa emosional tersenyum pahit. Jika Anda mengubah siapa Anda, saya khawatir saya tidak akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi jika saya ingin membujuk orang lain untuk berurusan dengan suami saya. Kupu-kupu Dewa terkejut, dan kemudian terkejut, maksud Anda, kami akan menemukan Dewi Kehidupan. Dewa emosi mengangguk tak berdaya, dan berkata, ini adalah tugas kedua dan terpenting yang diberikan oleh ayah mertuaku. Guru itu benar, dia tidak bisa melawan Dewa Kehancuran. Dewa Kehancuran adalah penegak hukum para dewa. Dia sangat kuat dan mengontrol pusat para dewa. Dalam hal ini, kita tidak memiliki kesempatan sama sekali. Oleh karena itu, jika kita ingin melawan Dewa Kehancuran, kita membutuhkan seseorang senang rasanya bisa menolak kehadirannya secara frontal. Sekarang dua Dewa Raja tidak ada dan ayah mertuanya disegel, hanya Dewi Kehidupan ini yang bisa melakukannya. Dewa Kupu-Kupu menatapnya dengan tatapan kosong dan berkata, kamu tidak bercanda. Oke, mari kita bujuk istri lain untuk berurusan dengan suaminya. Bagaimana Anda tahu bahwa Dewi Kehidupan tidak mendukung Dewa Kehancuran? Orang adalah suami dan istri. Dewa emosi, setiap dewa memiliki ilmunya sendiri. Ayah mertua memberitahu ketika Dewa Kehancuran menanganinya, Dewi Kehidupan tidak muncul. Dan jika Dewi Kehidupan juga mendukung Dewa Kehancuran, maka ia tidak perlu mengancam ibu mertuanya saat berhadapan dengan mertuanya. Oleh karena itu, Dewi Kehidupan tidak boleh mendukung Dewa Kehancuran, tetapi dia tidak muncul untuk menghentikannya, menemukannya dan membujuknya untuk menghentikan Dewa Kehancuran adalah kuncinya. Hanya dengan kekuatan Dewi Kehidupan yang memungkinkan untuk membantu ayah mertuanya mengangkat segel. Dewa Kupu-Kupu terpana, dan ada sedikit pemikiran di matanya yang berwarna merah jambu biru. Ini belum terlambat, ayo cepat pergi. Kami pergi ke hutan kehidupan di mana Dewi Kehidupan berada, dan berharap dia masih di sana. Dewa emosi menarik Dewa Kupu-Kupu dan terbang, tapi tiba-tiba terdengar suara samar Dewa Kupu-Kupu, Yu Hao. Ah, Dewa emosi berpaling untuk melihatnya. Wajah dewa-dewa tiba-tiba menunjukkan senyuman tipis, jika suatu hari, Anda ingin melawan seluruh dunia, saya akan selalu berada di sisi Anda dan saya tidak akan membiarkan Anda menghadapinya sendirian. Dewa emosi mengguncang seluruh tubuhnya, menatapnya dengan aneh, Wutong. Dewa Kupu-Kupu dengan ringan bersandar padanya, kamu menjadi orang baik, aku adalah istri orang baik, dan jika kamu orang jahat, aku istri orang jahat. Tidak peduli kapan kita tidak berpisah, oke. Dewa emosi tersenyum, jadilah orang yang baik, dan saya akan membantu Anda melakukan hal-hal yang baik. Jika Anda adalah orang jahat, saya akan membiarkan hal-hal buruk Anda digunakan pada saya. Kamu orang jahatnya, kata Tang Wutong kesal. Dewa emosi tersenyum, bukankah kamu sering mengatakan itu saat kamu tidur? Ada sentuhan kehangatan yang mengalir di hati mereka, dan mereka dengan cepat terbang menuju hutan kehidupan tempat Dewi Kehidupan berada. Soul Land 2.5 Chapter 36 Pusat Alam Dewa Komite Alam Dewa. Lord, dewa yang tamak itu berdiri dengan hormat dan memberi hormat kepadanya dari Dewa Kehancuran. Dewa Kehancuran berkata dengan suara yang dalam, siap. Dewa Keserakahan mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya sudah siap. 108 pilar kekuatan pikiran yang telah kita atur pada para dewa selama bertahun-tahun semuanya terhubung kalau sudah berakhir, kamu bisa mengontrolnya kapan saja. Dua cahaya kuat keluar dari mata merah Dewa Kehancuran, dan pikiran kehancurannya juga bercampur dengan kegembiraan yang sangat kuat. Hari ini akhirnya tiba, alam dewa pasti akan menjadi lebih kuat di bawah kepemimpinanku. Ikutlah denganku. Saat dia berkata, Dewa Penghancur mengangkat tangan kanannya, dan gerbang cahaya langsung muncul di sampingnya. Mata kecil dari dewa yang rakus bersinar dengan cahaya serakah, dan dengan cepat mengikuti di belakang Dewa Kehancuran dan memasuki gerbang cahaya bersama. Satu langkah gelap, satu langkah cerah. Saat objek latar depan menjadi jelas lagi, segala sesuatu di sekitarnya menjadi berbeda. Dewa Keserakahan menemukan bahwa dia mengikuti Dewa Kehancuran ke platform, dan platform ini tepat di atas puncak Komite Alam Dewa. Melihat ke kejauhan,
Ada lautan awan, tetapi ada perasaan samar-samar karena menghadap semuanya. Dewa keserakahan tidak bisa menahan perasaan bersemangat, dia tahu bahwa tempat ini hanya dapat diakses oleh 5 anggota komite alam dewa. Dan hari ini, saya benar-benar mengikuti Dewa Kehancuran. Dia pasti tidak berpikir bahwa Dewa Kehancuran memiliki ide untuk mempromosikannya menjadi anggota komite alam dewa, pada kenyataannya, dia tidak memiliki kemampuan itu. Itu bukan kekuatan tingkat atas, tidak mungkin memiliki kemampuan seperti itu, belum lagi dia sendiri adalah dewa jahat, dan bahkan lebih sulit untuk menjadi anggota komite alam dewa. Dewa penghancur membawa Dewa keserakahan ke sini dengan hanya satu tujuan, dan itu adalah untuk bersaksi. Dia ingin Dewa keserakahan menyaksikan semua yang telah dia lakukan. Ini akan menjadi saat ketika alam dewa akan dicatat dalam sejarah-sejarah. Dewa kehancuran membuka tangannya dan berteriak dengan bangga ke langit. Boom! Dipengaruhi oleh pikiran kehancurannya, seberkas cahaya ungu hitam naik ke langit di sekitar tempat dia berada. Tiba-tiba, langit mulai berubah warna menjadi ungu dan hitam, dan itu meluas menuju kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan. Datang! Dalam gagasan kehancuran yang menghancurkan bumi ini, dewa yang rakus buru-buru berlutut dengan satu lutut, dan lingkaran cahaya 7 cincin muncul di belakang kepalanya, berkilau dengan cahaya keemasan gelap, menjaga dirinya sendiri. Area langit yang luas ditutupi oleh awan dan kabut hitam ungu, dan lampu listrik melayang di awan. Lengan terbuka Dewa Kehancuran perlahan berkumpul di dadanya, dan awan cahaya keemasan tiba-tiba menyala di dadanya. Itu adalah kunci emas dalam bentuk bintang berujung 8 yang diberikan Tang San kepadanya. Cahaya keemasan yang lembut dan mulia bersinar, dan lingkaran keemasan diam-diam menyebar, dan bahkan penghancuran Dewa Penghancur tidak dapat mengguncang cahaya yang dipancarkan olehnya. Sebuah lingkaran halo muncul di belakang kepala Dewa Kehancuran, dan 9 lingkaran halo itu saling tumpang tindih, berubah menjadi lingkaran halo Dewa Puncaknya. Dewa Penghancur membuka mulutnya dan menghembuskan nafas. Tiba-tiba, udara di depannya sedikit terdistorsi, dan sinar cahaya ungu kehitaman berkumpul di depannya dari segala arah. Sinar cahaya ini menarik busur, yang sangat spektakuler. Pada akhirnya, itu mengembun menjadi bagian kecil di depannya. Kristal hitam ungu heksagonal. Inilah tepatnya lambang Dewa Kehancuran. Itu pada tingkat yang sama dengan lencana Dewa Asyura yang diberikan Tang San kepada Dewa Emosi. Dewa Kehancuran mencubit lencananya dan perlahan menekannya ke kunci emas dari bintang berujung 8. Tiba-tiba kunci emas itu berubah menjadi emas ungu, lambang Dewa Penghancur itu seperti permata, bertatahkan inti berbentuk kunci para dewa. Hanya anggota dari komite 5 dewa yang dapat menggunakan lencana mereka untuk mengontrol pusat para dewa. Ketika ungu dan emas beriak, seluruh dewa tampak bergetar. Sedikit dengungan mengikuti. Ide kehancuran ungu hitam yang melonjak ke langit memudarkan sedikit kehancuran di saat berikutnya, tapi itu menjadi lebih ambisius. Pusat para dewa, buka pikiranku. Dewa Kehancuran berteriak. Lapisan cahaya ungu keemasan tiba-tiba mekar di depannya, berubah menjadi lingkaran tirai cahaya melingkar keemasan ungu dan meluas. Pada tirai cahaya, bintik-bintik cahaya dari berbagai warna berkedip sedikit. Lord, bukankah kamu harus menangkap Putri Sagot dan Dewa Emosi dulu? Bisik dewa yang rakus. Bagi Sagot, mereka semua memiliki kecemburuan yang dalam di hati mereka. Bagaimanapun, bahkan Dewa Kehancuran tidak akan berani untuk benar-benar menyakiti Sagot. Dewa Kehancuran dengan dingin mendengus, aku akan membicarakannya nanti, sekaranglah waktunya untuk memulai tujuan besar kita, bagaimana kita bisa diganggu oleh hal-hal kecil itu. Saat dia berkata, dia mengangkat tangan kanannya dan menarik petir pada cahaya ungu keemasan bulat. Klik itu. Setelah beberapa saat, titik cahaya ungu keemasan muncul di tirai cahaya, dan sinar ungu keemasan yang lepas dari komite alam dewa juga dengan cepat memisahkan berkas cahaya ungu keemasan dan menembaknya. Disinilah pusat alam dewa sangat kuat, melalui pusat alam dewa, hampir semua yang ada di alam dewa dapat dikendalikan dari jarak jauh. Siapapun yang berkuasa dapat mengendalikan alam dewa melaluinya.